Sebuah film berjudul Duel tahun 2017 akan menceritakan tentang dua prajurit Amerika yang terjebak di tengah gurun pasir oleh sniper misterius, yang mana mereka hanya bisa berlindung di balik reruntuhan tembok. Bagaimana cara mereka bertahan hidup melawan sniper tersebut? Langsung saja pasang handsfree, simetris, dan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan In 8 minutes, 30 seconds. We're dealing with Juba now. berlatar di Irak. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang sniper tentara Amerika bernama Matthews. Saat ini ia bersama anak buahnya bernama Isaac sedang menjalankan misi pengintaian di area proyek pipa minyak yang sebelumnya diserang penembak jitu misterius. Look at him. Shit, man. Selama 20 jam bersembunyi, Matthews dan Isaac tak melihat gerakan sedikit pun, di mana mereka hanya melihat beberapa penjaga yang tewas dengan kondisi tertembak tepat di bagian kepalanya. 4 or 5 Hodges came in and bushwhacked him. Or Menurut pengamatan Isaac, si pengintai adalah seorang penembak jitu profesional, sniper, dan diperkirakan sniper itu bersembunyi di balik sebuah reruntuhan tembok yang berada di tengah gurun pasir. Karena sudah terlalu lama tak menemukan tanda-tanda adanya pergerakan, Matthews pun mulai yakin jika di tempat tersebut memang tak ada orangnya, sehingga ia yang tak tahan lagi berada di sana pun memutuskan untuk pergi memeriksanya. I'm not sitting here dancing around your super theories. then you Comm check. Sementara Matthews berjalan perlahan memeriksa lokasi, Isaac terus memantau dari kejauhan. Sempat menari di tengah-tengah lokasi pertempuran, Matthews masih tak melihat tanda-tanda musuh berada di sana. Sampai ketika ia menyadari ada yang tidak beres saat melihat arah tembakan musuh, tiba-tiba Check to the south. Oh! tak melihat arah serangan musuh karena teropongnya rusak, Isaac lantas segera berlari menyelamatkan Matthews. Meski itu malah membuatnya berada dalam bahaya. Dan ya, Isaac harus menerima beberapa tembakan di kakinya. Beruntung, ia bisa segera bersembunyi di balik dinding beton tua dan membuat sniper itu tak bisa lagi menembaknya. Berbeda dengan Isaac, Matthews bernasib buruk karena tak bisa menggerakkan lagi kakinya yang tertembak. Ia hanya bisa pasrah karena knock di area terbuka. Merasa jika kesempatan hidupnya kurang dari 0,5% pun, Matthews meminta Isaac untuk segera menghubungi pusat komando dan melaporkan terkait adanya musuh yang tak terlihat. stop talking, bro. Eyes. I can't. Sebelum melakukannya, Isaac terlebih dahulu mengikat luka tembak di kakinya agar darah tidak terus mengalir. Meski sedang kesakitan, Isaac harus menahannya dan segera meminta bantuan, tetapi Requesting extraction. What the Break, Spartan 33 requesting ya, tak hanya berhasil menembak kaki Isaac, sniper tersebut rupanya telah merusak radio yang mereka bawa. Kesal, itulah yang Isaac rasakan saat ini. Karena selain terpojok, ia juga tak bisa menghubungi pusat komando untuk meminta bantuan. You got eyes on him? Sergeant Matthew. Tahu jika dirinya sudah tak memiliki kesempatan lagi, Matthews menanyakan keberadaan si sniper yang telah menembaknya. Namun Isaac yang mendengar itu langsung menghentikan Matthews agar tak membuat gerakan sedikit pun yang dapat memancing si sniper untuk kembali menembaknya. Hold on. Setelah mendengar jika Matthews memiliki satu peluru untuk menghabisi sniper tersebut, Isaac langsung mengambil teropongnya, melubangi dinding, kemudian mencari sudut yang pas agar bisa melihat arah tembakan si sniper. Ketika melihat luka tembak di kakinya ternyata sangat parah, Isaac langsung mengambil pisau dan mengeluarkan pelurunya dengan cara yang seperti ini.
Mendengar suara tembakan dari alat komunikasinya, Ishak tentu sangat lega karena sudah dari tadi ia menunggu hal ini, sehingga ia yang sudah mengatakan titik koordinat lokasinya pun langsung memberitahu Matius jika bantuan akan segera datang. This spawn tree. Are you there? Over. Beberapa saat kemudian, Ishak kembali menghubungi saluran komunikasi yang sama dengan saluran komunikasi yang tadi, di mana kali ini suara terdengar semakin jelas yang menandakan bantuan sudah semakin dekat, sehingga ia langsung menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Sergeant Alan Isaac, 51st ODA. I have Staff Sergeant Shane Matthews here with me. Setelah mengkonfirmasi jika tim penyelamat akan segera sampai, Ishak penasaran dan mengamati peluru yang ditembakkan kepadanya. Mengetahui jika musuh menggunakan senjata kaliber tinggi, Ishak pun segera memberitahu agar tim penyelamat tidak langsung ke lokasi. Romeo, no, wait, I didn't say I needed medical assistance. Mulai merasa aneh karena orang yang berkomunikasi dengannya tak dikenali, Ishak lantas meminta penjelasan tentang misi yang sedang dijalankan. Namun setelah ia mendengar jika tim penyelamat membutuhkan tanda lokasi dengan menembakkan senjata, Ishak pun menolak dengan alasan sniper juga akan mengetahui lokasinya. Fucking hell, you've been so fucking far, motherfucker. Sempat akan menuruti perintah tersebut, Ishak kemudian mendengar jika aksen bicara tim penyelamat bukanlah aksen orang Amerika, sehingga dengan hal itu Ishak sangat curiga dan terungkaplah jika orang tersebut adalah sniper yang saat ini sedang mengincarnya. Your friend. Barn 33 sending in the blind. But maybe he's just unconscious. I got a man down. Merasa sangat kesal, Ishak yang tak bisa berbuat apa-apa lagi pun terpaksa harus mengikuti permainan yang musuh jalankan. Ia mulai melakukan pembicaraan dengan si sniper sambil mencari keberadaannya. Dengan ilmu yang sudah ia pelajari, Ishak mulai memperhitungkan jarak dan lokasi si penembak dari berbagai faktor yang sudah ia temukan. 1, 2, 3, 4. 800. Di tengah ocehan si sniper, Ishak mengatakan jika bangsa mereka sangat tidak tahu diri karena selain mendapat pelatihan militer setelah perang usai, mereka malah menikam balik Amerika dari belakang. Bahkan saluran pipa yang saat ini mereka hentikan pembangunannya bertujuan untuk membangun perekonomian Irak yang sudah sangat kacau. Are you a regular? Look, these fucking guys are building pipelines. Berusaha menghiraukan semua perkataan si sniper, Ishak sangat terkejut ketika mendengar si sniper menyinggung mendiang temannya yang bernama Dean. Bahkan ia tahu jika teropong yang dipakainya sekarang pun adalah milik Dean yang sengaja Ishak pinjam. That's a negative too, bro. Now, Matthews, you carry his scope around. Karena Ishak tak ingin menceritakan mendiang temannya, si sniper malah mengancam akan segera menembak kepala Matthews saat ini juga. Namun Ishak berusaha tenang dan memilih untuk minum terlebih dahulu karena dehidrasi. I can see it. Dan ya, ternyata botol air minum Ishak sudah habis karena terkena tembakan, di mana hal itu diketahui oleh si sniper yang katanya sengaja membidiknya agar bocor. Tak percaya jika tembakannya seakurat itu, Ishak cukup terkejut saat si sniper mengatakan ia juga sengaja menembak radio sekaligus lutut Ishak agar tak bisa kemana-mana lagi. I know the popliteal vein carries enough blood. Nobody's that fucking accurate. Dalam percakapan itulah, Ishak teringat dengan beberapa korban yang sudah tewas di area tersebut. Ia kemudian menghitung jumlah peluru yang sudah dipakai si sniper, kemudian memperkirakan jenis senjata yang digunakan dari kapasitas magazine yang dipakainya. 7.62 by 51 NATO round is US issue. No, you believe that's what I'm using. Perkiraan Ishak langsung dibantah oleh si sniper yang mengatakan jika Ishak hanya sok tahu dan tak mengetahui informasi apapun darinya. Sambil memperkirakan lokasi si sniper, Ishak terus mengajaknya berbicara sampai ketika ia mendengar suara si sniper dibarengi dengar suara seperti reruntuhan limbah. Ishak pun langsung mengira jika si sniper bersembunyi di balik limbah tersebut. You don't know shit. Dan ya, Ishak berpikir jika si sniper tersebut adalah sniper yang selama ini ditakuti oleh semua tentara Amerika, seorang sniper bernama Juba yang dikenal sebagai sang hantu atau sang malaikat maut bagi 75 tentara Amerika yang tewas akibatnya. You look very much like the terrorist.
Di tengah pembicaraan itulah, Juba terus mencoba menghancurkan mental Ishak sedikit demi sedikit karena lama-lama memang menjadi bukit, di mana hal itu ia lakukan karena memang ia mengetahui banyak informasi tentang Amerika dan juga memahami cara mereka berpikir. Days in that fucking shit heap. Sempat ingin menyerah karena dehidrasi dan kepanasan, Ishak teringat dengan keluarga yang sedang menunggunya di rumah, sehingga ia yang tak ingin kalah duel psikologis dengan Juba pun kembali berusaha mencari posisinya dengan cara seperti ini. Send it, bitch. Karena cara tersebut gagal dan tak membuat Juba tertarik, Ishak pun mulai kesal tak tahu harus berbuat apa-apa lagi. Meski mentalnya sudah terganggu, Ishak tak menyerah begitu saja. Ia memanfaatkan kondisi angin besar sebagai kesempatan mengambil perlengkapan termasuk radio milik prajurit yang sudah tewas. Beruntung Ishak masih lolos dari beberapa tembakan, ia yang sudah sangat kehausan pun akhirnya menemukan air dari dalam tas tepat ketika Juba masih menembakinya. Setelah itu, Ishak langsung mencoba memeriksa radio yang dibawanya dengan mempertaruhkan nyawa. Namun ia sangat kesal karena radio tersebut ternyata sudah tak bisa digunakan. Ditambah teropong miliknya juga rusak karena tertimpa bebatuan dinding yang sudah roboh. Ketika sedang adu argumen, Ishak malah mendengar suara yang lain masuk ke dalam salurannya. Sadar jika itu adalah Matius, Ishak segera memastikan tanpa menggunakan alat komunikasi dan benar saja, Matius memberikan kode jika dirinya masih hidup. A voice, look me in the stars. Senang melihat Matius masih hidup, Ishak langsung mengatakan lokasi Juba si sniper berada, di mana ia yang melihat Matius bergerak perlahan mendekati AWM di dekatnya. Ishak pun mencoba terus mengajak Juba berbicara sebagai upaya untuk pengalihan. Tepat ketika Matius berhasil menggapai AWM tersebut, Ishak terus mengingatkan untuk tidak bergerak secara tiba-tiba. Ia yang terus beradu argumen dengan Juba pun cukup khawatir ketika Juba mengancam akan menghabisi Matius saat itu juga. Karena Juba tiba-tiba tidak menanggapi ceritanya, Ishak terus berteriak berharap Juba tidak melihat pergerakan yang dilakukan oleh si Matius. Sampai ketika Ishak melakukan kesalahan karena pembicaraannya kepada Matius terdengar Juba lewat alat komunikasi, membuat Juba menjadi curiga sehingga... I'm sorry, man. Iyo, meski Matius sudah menembak sesuai dengan arahannya, Ishak harus melihat Matius kembali tertembak di bagian tubuhnya. Yang ketika Matius sedang berusaha menggapai Ishak untuk segera bersembunyi, tiba-tiba melihat Matius tiwat di depan mata kepalanya sendiri, Ishak terlihat begitu emosional sampai-sampai ia memohon ingin pulang seperti anak kecil. Bahkan ia mulai berbicara tentang kehidupan pribadi dan kesalahannya di masa lalu. I wanna go home. I wanna go home, motherfucker. Kembali tidak ditanggapi oleh Juba, Ishak hanya bisa berspekulasi jika Juba sedang berpindah tempat. Namun ia merasa ada yang aneh seperti sesuatu mengganggu saluran komunikasinya, sehingga ia langsung teringat dengan radio miliknya dan mencoba memperbaikinya secepat mungkin. Dan ya, mengetahui jika saluran komunikasinya dengan pusat komando dibajak Juba, Ishak sangat tak percaya dengan apa yang saat ini ia dengar, di mana Juba mengaku sebagai Ishak dan meminta tim penyelamat untuk segera datang ke lokasi.
Dari sana Ishak menyadari satu fakta mencengangkan bahwa selama ini Juba telah melakukan hal yang sama kepada semua musuhnya seperti yang dilakukannya kepada Ishak, dimulai dari para pekerja konstruksi dengan membajak alat komunikasi agar para tentara Amerika datang ke lokasinya. Sore harinya, terdengar suara helikopter yang sedang mendekat ke lokasi, sehingga Ishak yang mengetahui jika Juba akan menghabisi semua orang yang datang pun mencoba melakukan komunikasi dengannya. Tak mendapat jawaban, Ishak segera melakukan sesuatu dengan berusaha mengambil AWM milik Matius untuk melakukan perlawanan pada Juba. Setelah berhasil mengambil AWM tersebut, Ishak langsung mencari posisi untuk menghabisi Juba sebelum tim penyelamat tiba. Dirasa posisinya sangat sulit karena Juba akan segera tahu. Ishak memiliki ide untuk merobohkan tembok penghalang agar menghasilkan asap yang menghalangi pandangan Juba. Karena Juba tidak melakukan serangan lagi, Ishak yang tadi sudah menembakkan satu-satunya peluru senjatanya pun mengira jika dirinya sudah berhasil menghabisi sniper tersebut, sehingga ia perlahan berdiri sambil berharap Juba sudah tewas di tumpukan sampah tersebut. Dan tibalah helikopter penyelamat langsung mengevakuasi Ishak dan mayat Matius, di mana momen ini sudah sedari tadi Ishak nantikan. Namun ketika helikopter baru saja akan meninggalkan lokasi, tiba-tiba iya, ternyata Juba belum tewas dan sengaja menunggu semua orang lengah untuk menyerangnya kembali. Alhasil, berkat cara tersebut, Juba memenangkan semuanya dan kembali membajak radio musuh untuk memancing pasukan Amerika lain datang ke sana. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah melawan seorang sniper seperti Juba, karena selain tak terlihat, ia sangat pandai memainkan psikologis musuhnya. Ingat, musuh paling berbahaya bukanlah orang yang terlihat dan selalu ada, melainkan yang diam-diam mengawasi, menunggu kelemahanmu, lalu menyerang saat kamu merasa semuanya aman. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sepatu cubluk Amitabh Bachchan. Cuau, cuau.